Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto sangat baik dari dulu hingga saat ini. SBY bersyukur karir militernya dengan Prabowo sama-sama naik di puncak tertinggi yaitu Jenderal Bintang 4 hingga sama-sama mengemban amanat rakyat sebagai presiden. Selain itu, SBY mengatakan menghormati posisi Prabowo sebagai presiden. Namun, SBY juga memberikan pesan kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut agar tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia. Dia pun berdoa agar Prabowo selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi segala badai yang menerjang dan memutuskan kebijakan terbaik bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas setelah Jokowi, apakah Prabowo mengisi peran selanjutnya? Prabowo pada waktu kampanye Pilpres kan memang sudah menyatakan keberlanjutan. Maka, apakah Prabowo akan menjadi kelanjutan dari sistem yang dibangun pada era Jokowi atau akan mencoba menciptakan sistemnya sendiri? Apakah Indonesia masih akan dikendalikan oleh elit global atau ada peluang perubahan yang lebih besar? Itulah pertarungan yang sebenarnya di balik layar. Jokowi bisa dilihat sebagai simbol dari takluknya Indonesia secara sistematis, bukan dalam arti militer, tetapi melalui mekanisme kekuasaan global yang bekerja dari dalam. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah benar-benar takluk atau masih ada kesempatan untuk bangkit dengan pemimpin besar yang sesungguhnya? Mari kita bahas dari beberapa sudut pandang. Apakah Indonesia sudah jatuh dalam kendali penuh sistem global? Mengapa pemimpin besar yang sejati sulit muncul? Dan apakah masih ada peluang bagi Indonesia untuk bangkit? Satu-satu ya kita bahas. Apakah Indonesia sudah jatuh ke dalam kendali penuh sistem global? Indonesia, mungkin Anda tidak sadari, adalah target utama globalisasi dan kapitalisme internasional. Dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah, nikel, batu bara, minyak sawit, dan lain-lain, maka Indonesia jelas jadi incaran modal global. Posisinya strategis di jalur perdagangan dunia. Kontrol atas Indonesia berarti kontrol atas Asia Tenggara. Populasi besar, ini adalah sebuah pasar ekonomi sekaligus tenaga kerja murah meriah. Bagaimana kemudian Indonesia bisa dijajah tanpa perang sedikit pun? Satu, melalui utang luar negeri. Indonesia terjerat ke dalam kendali Bank Dunia dan IMF. Bahkan 10 tahun terakhir ini Indonesia dijerat habis-habisan utang sampai mentok-tok-tok. Kemudian melalui investasi asing besar-besaran, infrastruktur, industri, digitalisasi berbasis modal luar, dan hasilnya tidak untuk Indonesia, tapi untuk kepentingan global. Berikutnya, melalui penguasaan politik oleh elit-elit politik yang bisa dikendalikan. Jokowi adalah contoh nyata pemimpin yang tidak punya basis ideologis yang kuat sehingga dia mudah diarahkan. Kemudian, melalui pelemahan militer dan kemandirian industri strategis. Ketergantungan pada impor alutsista dan teknologi asing telah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Apakah Jokowi ada simbol puncak dari penjajahan sistemik ini? Ya, karena di era Jokowi, Indonesia semakin terbuka bagi kepentingan luar dan kedaulatan ekonomi semakin terkikis. Pembangunan besar-besaran seperti yang kita lihat 10 tahun terakhir ini sebenarnya hanyalah ilusi kemajuan jika pembangunan tersebut dikendalikan oleh utang dan investor asing, dan begitulah yang terjadi. Berikutnya lagi pertanyaannya, mengapa pemimpin besar yang sejati sulit muncul? Pertanyaannya bisa dijawab dengan analisis seperti ini ya.
Ada beberapa faktor utama yang menghalangi lahirnya pemimpin besar sejati di Indonesia. Kenapa? Karena sistem politik sudah dikunci oleh oligarki. Kita tahu untuk menang pilpres butuh triliunan rupiah dan kabar kaburnya sampai mendekati 500 triliun rupiah. Maka hanya mereka yang didukung oligarki yang bisa maju tentu saja. Siapa yang mendanai kandidat, dialah yang mengontrolnya. Ini hukum yang berlaku di peta politik Indonesia. Maka calon pemimpin besar akan disingkirkan sejak dini. Kedua, pola pikir rakyat yang sudah dikondisikan. Politik transaksional membuat rakyat tidak peduli pada visi besar, tetapi pada BLT, bantuan langsung tunai, dan janji jangka pendek yang diberikan sebagai serangan fajar menjelang pilpres. Maka figur populis tentu saja lebih laku daripada pemimpin yang visioner. Figur populis yang pragmatis dan bisa dan tega melakukan politik transaksional udah pasti yang lebih menang daripada pemimpin visioner di Indonesia. Masyarakat lebih sibuk dengan hiburan dan distraksi. TikTok, gosip selebriti, isu-isu dangkal, itulah distraksi-distraksi. Bahkan ocehan-ocehan para aktivis politik yang cuma muter-muter seperti yang terjadi yang kita lihat selama ini, yang berdiskusi dan berdebat tanpa akhir, itu adalah distraksi-distraksi yang menghabiskan waktu dan energi dari masyarakat. Ketiga, pemimpin besar selalu dihancurkan sebelum bangkit. Seperti misalnya Soekarno digulingkan setelah menentang Barat. Habibie disingkirkan setelah mampu memulihkan ekonomi pasca krisis dengan sangat cepat. Maka pemimpin yang berani melawan sistem global, udah pasti deh, akan difitnah, dijatuhkan, atau bahkan dihabisi. Yang keempat, kendali teknologi dan informasi ada di tangan asing. Media mainstream, algoritma digital bisa dikontrol untuk membentuk opini publik. Pemimpin besar yang sejati akan dikunci dari akses komunikasi ke rakyat. Big data digunakan untuk mengendalikan arah politik melalui psikologi massa. Gak sadar kan ya Anda semua? Sekarang nih, apakah masih ada peluang Indonesia untuk bangkit? Masih ada peluang, tapi tidak melalui jalur konvensional. Pemimpin besar yang sejati tidak akan muncul dari sistem yang sudah korup. Mesti ada revolusi pola pikir rakyat terlebih dahulu. Ini PR besarnya sebelum ada perubahan politik yang sangat drastis dibandingkan dengan politik yang terjadi saat ini. Teknologi bisa jadi ancaman, tetapi juga bisa jadi alat untuk membangkitkan kesadaran rakyat. Strategi untuk melawan sistem yang sudah dikuasai global dengan melakukan gerakan pemikiran dan kesadaran digital untuk menyadarkan rakyat bahwa mereka sesungguhnya sudah dijajah secara halus. Membangun ekonomi mandiri, mampu nggak nih masyarakat dibangkitkan untuk bisa membangun ekonomi mandiri yang tidak tergantung pada modal asing, menciptakan elit-elit alternatif di luar sistem politik lama yang elit-elit ini bisa membawa perubahan nyata. Menggunakan AI dan teknologi untuk melawan propaganda mainstream. Kesimpulannya, sudahkah Indonesia benar-benar takluk? Satu, secara sistemik Indonesia sudah dikendalikan globalisme, tetapi belum sepenuhnya hancur. Dua, pemimpin besar yang sejati akan selalu sulit muncul karena sistem sudah dikunci oleh oligarki dan elit global. Tiga, peluang bangkit sesungguhnya masih ada, tetapi hanya jika rakyat mulai sadar dan berani melawan sistem dengan strategi baru. Indonesia tidak bisa diselamatkan hanya dengan satu orang pemimpin, tetapi harus dengan gerakan kolektif yang mampu mengubah kesadaran masyarakat dan membangun sistem alternatif. Apakah Prabowo pemimpin yang kita tunggu? Apakah kita mesti menunggu pemimpin berikutnya? Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapat pencerahan. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak pernah ketinggalan analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.